Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini yaitu mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Miriani, CGP dari SMK Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pengajar praktik saya Ibu Reni Marlina dan Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Rohimul Anwar. Mengenai video kali ini yaitu tentang koneksi antar materi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kami sebagai calon guru penggerak. Pertanyaan pertama yaitu kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya memiliki peran untuk menerapkannya di sekolah, mulai dari diri sendiri, berusaha menjadi guru yang baik, yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran dan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, motivasi perilaku manusia, yang terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu menghindari hukuman dan mendapat penghargaan. Motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Posisi kontrol restitusi yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Keyakinan sekolah atau kelas yaitu adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan yang terakhir segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak dengan budaya positif. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal melaksanakan kedisiplinan murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi baik itu dengan murid, dengan rekan sejawat maupun dengan atasan dan warga sekolah lainnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah diharapkan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? 2. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban untuk pertanyaan pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, diantaranya tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dari dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. Yang pertama, memberikan hadiah kepada murid. Yang kedua, memberikan hukum bagi murid yang bermasalah. Nah, pada kedua hal yang pernah saya lakukan tersebut, ternyata saya baru mengetahuinya bahwa hal tersebut kurang baik dilakukan bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Awalnya, saya selalu memberikan penghargaan kepada murid berupa hadiah, tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya tidak menggunakan cara itu lagi. Meskipun saya memberikan cara itu, yaitu dengan penghargaan, cukup dengan memberikan kata-kata motivasi, tepukan, dan penghargaan yang diberikan merata ke seluruh murid, bukan hanya kepada murid yang pintar saja. Kemudian, awalnya saya menggunakan sanksi dan hukuman bagi murid yang bersalah, tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari
bahwa fungsi yang benar adalah sebagai manajer dengan menangani masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Jawabannya adalah, saya menangani beberapa kasus murid seperti murid yang sering bolos sekolah, murid yang sedang berkelahi, tidur saat jam pelajaran, merokok menggunakan seragam sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selain itu juga, saya belajar mensosialisasikan budaya positif pada rekan guru melalui komunitas Rules, yaitu komunitas forum learning and sharing bagi guru-guru di sekolah serta menyampaikan visi calon guru penggerak dan prakarsa perubahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya dalam menangani masalah murid, saya merasa lebih tenang dan lebih bisa mengontrol emosi saya. Kemudian dalam mensosialisasikan kepada rekan guru, saya merasa cemas, gugup, apakah rekan sejawat bisa menerima materi saya atau tidak. Ternyata, rekan sejawat saya sangat mendukung saya sehingga saya menjadi termotivasi. Hal apa sajakah yang sudah baik? Sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adakah yang perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki adalah posisi guru harusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya sering emosi, mengancam, serta menggunakan suara keras dengan tujuan menakuti murid. Meski begitu, saya juga sering memiliki rasa bersalah setelah memberikan hukuman kepada murid. Tetapi, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menyadari bahwa kesalahan itu dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih tenang, tidak memberikan hukuman ancaman, menata setiap ucapan. Karena saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika iya, pada tahap mana Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawabannya adalah pernah, tapi hanya menggunakan 1 atau 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, serta menggunakan tahap validasi tindakan yang salah pada pernyataan alasan mengapa murid melakukan kesalahan dan meminta murid menceritakan masalahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Nah, hal yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antar warga sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas tetapi juga di sekolah dan di rumah agar menjadi pembiasaan dan karakter dimanapun murid berada. Berikut saya tayangkan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Sekian video koneksi antar materi ini saya buat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.